Malam ini malam minggu. Aku gembira sekaligus sedih karena malam ini aku tidak bisa apel ke rumah pacarku. Aku disuruh datang besok pagi karena malam ini pacarku ada acara keluarga. Perkenalkan, namaku Romi, umurku 25 tahun, wajahku cukup ganteng loh. Aku bekerja di pabrik benang yang ada di kotaku. Sudah 2 tahun lebih aku bekerja di situ. Sedangkan pacarku namanya Triana, umurnya 23 tahun. Dia temanku bekerja satu pabrik. Triana memiliki wajah yang sangat cantik dengan rambut panjang yang sering diikat. Triana memiliki kulit sawo matang serta dia berkacamata. Bibirnya tipis. Kami pacaran sudah hampir setahun dan itu kami jalani sewajarnya orang pacaran. Kami tidak pernah neko-neko dan kami tidak pernah melakukan hal yang dilarang agama. Triana orangnya alim, bicaranya lembut, tak pernah kasar. Kalau kita lagi marahan, dia banyakkan diam, hingga kadang membuatku bingung sendiri. Tapi Triana orangnya pemaaf, dia tidak pernah dendam kepada siapapun. Biarpun orang itu telah membuat hatinya hancur dan membuat sakit hati. Setiap hari kita ketemu, walau hanya sebentar, saat jam istirahat di pabrik. Kita selalu makan siang berdua setiap harinya. Makanan itu tidak beli, kami membawa bekal dari rumah, ya biar irit. Uang gajian kami biar bisa ditabung untuk kebutuhan kita nanti setelah menikah. Pacarku Triana 2 bersaudara, kakaknya juga cewek, namanya Santi. Santi umurnya sepantaran denganku, 25 tahun. Santi orangnya juga cantik. Tapi cara berpakaiannya beda banget dengan adiknya. Santi seringkali pakai celana pendek dan kaos oblong. Setiap aku ke rumah Triana, aku lihat kakaknya sering memakai pakaian seperti itu. Kadang-kadang dia juga buatin minuman untukku pas aku lagi di situ. Pas nyajiin, dia membungkuk dan aku lihat gunung kembarnya. Tak terasa malam sudah begitu larut. Mataku pun sudah agak sayup. Aku berbaring di tempat tidurku sambil terus berharap cepat berganti hari dan aku bisa apel pacarku lagi. Benar saja, tahu-tahu sudah pagi. Aku senang banget dan segera bergegas bangun dari tempat tidurku. Aku terus ke kamar mandi, cuci muka, buang air, terus sarapan. Waktu bergulir begitu cepat, tak terasa sudah jam 9 pagi. Aku pun segera mandi. Tak lupa aku dandan yang cakep. Langsung aku melaju motorku menuju rumah pacarku Triana. Sesampainya di rumah Triana, aku disambut kakaknya yaitu Mbak Santi. Seperti biasanya, Santi cuma mengenakan celana pendek dan kaos oblong lengan pendek. Aku kaget sekali diberitahu kalau Triana dan kedua orang tuanya sedang ke tempat saudaranya. Saudaranya itu di luar kota, meninggal mendadak karena serangan jantung. Dia minta maaf padaku karena Triana tidak sempat mengabari aku soal hal itu. Sementara Santi kakaknya tidak ikut dan disuruh jaga rumah.
Tahu hal itu, aku pun pamit pulang. Tapi belum sempat berbalik badan, tanganku dipegang Santi. Aku disuruh masuk dulu. Aku pun mengiyakan dan kita ngobrol di ruang tamu. Gak tahu kenapa, jantungku semakin cepat berdetak melihat Santi berpakaian seperti itu. Ditambah dia malah duduk di sampingku. Obrolan kita pun menjurus ke hal itu. Santi pun bersandar di bahuku. Aku berpikir, kenapa kok jadi seperti ini ya? Semua itu membuat jiwaku semakin bergejolak. Aku semakin tak kuasa menahan semua ini. Aku elus-elus rambutnya. Dia membalas dengan hal yang sama. Dan benar saja, kita terbawa suasana, terlena dalam indahnya asmara. Pengalaman pertama tidak dengan pacarku, tapi malah dengan kakaknya. Setelah itu aku pulang. Hari berikutnya aku pun biasa dengan Triana. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa antara aku dan kakaknya. Setelah kejadian itu, Mbak Santi sering menghubungiku dan minta untuk hal yang sama. Biasanya dia yang nelpon aku duluan, tapi tak jarang aku juga yang WA duluan. Hubunganku dengan Triana juga masih baik-baik saja, tapi dalam hati aku terkadang merasa bersalah dengan Triana. Suatu hari aku bilang ke Mbak Santi untuk bisa mengakhiri ini semua. Karena aku gak mau membuat Triana jadi sedih dan sakit hati jika suatu saat nanti tahu hubunganku dengan kakaknya. Namun Santi tetap gak mau dan minta untuk terus melanjutkan hubungan ini secara diam-diam. Aku pun hanya bisa pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Aku menjalaninya mengalir saja tanpa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya.